Bab 32. Aku menyetujui. Chu Feng, aku akan membunuhmu. Ketika Chu Sun yang tertekan tak tertandingi melihat Chu Feng, dia seperti bom yang meledak. Kemarahan berapi-api yang menumpuk di dalam hatinya langsung meledak. Dia menyebarkan tekanannya yang merupakan level 5 dari dunia roh, dan mengabaikan tatapan orang lain. Dia mengangkat tinjunya dan bergegas ke Chu Feng. Dengan kekuatannya, dia benar-benar ingin membunuh Chu Feng dalam satu pukulan. Siapa yang berani menyentuh adikku? Tapi sebelum Chu Sun bahkan mendekat, dia mendengar teriakan marah di gendang telinganya. Pada saat yang sama, angin kencang menerpa wajahnya dan terus meniupnya kembali, hampir membuatnya jatuh ke tanah. Chu Guyu menatap. Chu Sun khawatir karena di sebelah Chu Feng adalah seorang pemuda tampan. Itu adalah kakak laki-laki Chu Feng, Chu Guyu. Pada saat itu, api yang dinyalakan Chu Sun langsung padam. Dia tidak bisa lebih akrab dengan Chu Guyu karena dia diakui sebagai orang nomor satu di generasi muda keluarga Chu dan dia bukan orang yang bisa menyinggung perasaannya. Chu Sun, dengarkan. Aku akan melumpuhkanmu jika kamu berani menyerang saudaraku lagi. Chu Guyu menunjuk ke Chu Sun dan memperingatkan. Hati Chu Feng dihangatkan oleh adegan itu dan itu sama seperti ketika dia masih muda. Kapan saja seseorang menggertaknya, orang pertama yang menonjol untuk melindunginya adalah kakak laki-lakinya Chu Guyu. Melihatnya hari ini, kakak laki-lakinya tampak lebih dapat diandalkan. Hei, sikap yang mengesankan. Kalian, dua bersaudara menjadi jauh lebih sombong dalam beberapa tahun yang belum kulihat. Petik 2. Tiba-tiba, sebuah suara yang tajam terdengar. Memalingkan kepala untuk melihat, mereka melihat beberapa generasi muda keluarga Chu berjalan mendekat. Orang yang memimpin adalah seorang pemuda yang memiliki wajah putih dan sangat jahat. Melihat orang itu, wajah Chu Feng dan Chu Guyu berubah dan gelombang kemarahan muncul di hati mereka. Meskipun mereka belum bertemu satu sama lain dalam beberapa tahun, Chu Feng masih mengenalinya dengan satu pandangan. Dia adalah orang yang memukul mereka hingga jatuh dan menghina mereka, Chu Hongfei. Chu Hongfei, kamu benar-benar kembali, dan aku pikir sudah waktunya untuk meringankan beberapa hutang dari tahun itu. Chu Guyu berkata dengan dingin dan kemarahan tersembunyi di matanya. Tinggal di sekolah Lin Yun selama beberapa tahun membuat emosimu agak terlalu buruk. Kamu berpikir bahwa kamu benar-benar tanda pagar satu di generasi muda keluarga Chu? Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Chu Hongfei memandang Chu Guyu dengan jijik. Kamu akan tahu apakah aku nomor satu di generasi muda dalam keluarga Chu atau tidak. Suara Chu Guyu semakin dingin. Orang-orang bahkan bisa merasakan hawa dingin memancar dari tubuhnya ketika dia dengan kuat menahan kemarahan di dalam hatinya. Tidak buruk, kamu punya semangat. Lalu bagaimana dengan kamu, Chu Feng? Chu Hongfei memandang Chu Feng. Aku dengar kamu tinggal di lapangan luar selama 5 tahun di sekolah Azure Dragon kelas 2 itu? Petik 2. Betapa bodohnya kamu untuk tinggal 5 tahun di tempat yang mengerikan itu? Bahkan jika kamu bukan dari keluarga Chu kami, kamu masih memiliki nama keluarga Chu. Tidakkah kamu merasa tidak malu kehilangan wajah keluarga Chu kami? Petik 2. Aku akan memperingatkanmu. Kalian berdua sebaiknya tidak menemuiku di kompetisi atau aku akan mengalahkanmu sampai kamu tidak bisa merangkak kembali seperti 7 tahun yang lalu. Petik 2. Aku juga akan memberitahumu bahwa posisi tuan akan menjadi milik ayahku, Chu Nanshan, karena dia memiliki putra yang luar biasa sepertiku, Chu Hongfei. Setelah mengatakan itu, Chu Hongfei membawa sekelompok orang ke pendaftaran kompetisi.
Chu Guyu awalnya ingin naik dan mengatakan sesuatu, tetapi dia merasa bahwa seseorang menarik pakaiannya. Dia melihat ke belakang, dan itu adalah Chu Feng. Saudaraku, tidak perlu mengatakan terlalu banyak kepada orang-orang semacam ini. Membuatnya berbaring di tanah dalam kompetisi adalah cara terbaik, kata Chu Feng dengan tenang. Melihat Chu Feng itu, Chu Guyu tidak bisa membantu tetapi menatap kosong. Ada perasaan yang tak terlukiskan di hatinya dan dia merasa bahwa saudaranya berbeda. Mengenai spesifikasinya, dia tidak tahu di mana, tetapi tampaknya seluruh orangnya berubah menjadi orang yang dalam dan tak terduga. Setelah Chu Yuanba mengatakan beberapa kata sopan, generasi muda keluarga Chu melangkah ke tempat pelatihan seni bela diri. Kompetisi pertama dimulai begitu saja. Mengambil nomor yang dia gambar, Chu Feng naik ke panggung kelima. Saat dia naik ke panggung, beberapa suara memalukan juga datang. Itu Chu Feng kan? Bukankah itu orang yang tinggal sebagai murid pelataran luar selama 5 tahun di sekolah Azure Dragon? Dia akhirnya masuk ke pelataran dalam tahun ini. Petik 2. Bahkan jika dia memasuki pelataran dalam, dia masih sampah. Beraninya dia memasuki kompetisi, dia benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit atau seberapa tebal tanah itu. Petik 2. Tapi bukankah ini hebat? Ini akan memberinya pelajaran yang baik dan juga memberitahu Chu Yuan apakah putranya sampah atau bukan. Petik 2. Sebagian besar orang yang tahu Chu Feng berasal dari keluarga Chu, dan orang-orang yang berani mempermalukan Chu Feng juga orang-orang yang memiliki status dalam keluarga Chu. Tidak hanya mereka ingin mempermalukan Chu Feng, mereka juga ingin mempermalukan Chu Yuan. Chu Feng, ini kamu. Tepat pada saat itu, orang lain naik ke panggung. Chu Feng terdiam saat melihat orang dari dekatnya. Itu adalah musuh lama, Chu Zhen. Tetapi dibandingkan dengan Chu Feng, wajah Chu Zhen sangat jelek. Sudut mulutnya berkedut dan dia mengutuk nasib buruknya tentang bagaimana dia bertemu Chu Feng di babak pertama. Chu Zhen, jika diingat dengan benar, aku pikir orang ini memasuki level 4 Rana Spirit 2 hari yang lalu. Tampaknya Chu Feng akan menerima beberapa penderitaan. Petik 2. Anggota keluarga Chu yang tidak tahu situasi sebenarnya melihat bahwa Chu Zhen akan melawan Chu Feng dan mereka diam-diam senang. Mereka semua merasa bahwa itu adalah sepotong kue untuk Chu Zhen untuk merawat Chu Feng. Kakak-kakak Chu Zhen tidak menyukai Chu Feng sejak usia kecil. Mereka semua percaya bahwa jika Chu Zhen menyerang dia tidak akan menahan diri. Jadi, mereka semua mengharapkan adegan di mana Chu Feng dipukuli dengan kasar. Aku mengakui, tapi tepat pada saat itu, Chu Zhen di atas panggung mengangkat tangan kanannya dan berteriak keras. Dia menyerah. Chu Zhen, kamu bocah? Apa yang kamu katakan? Kamu bahkan belum kebobolan? Teriakan sengit datang dari dekat, dan itu adalah ayah Chu Zhen. Menghadapi tatapan tajam ayahnya, ekspresi Chu Zhen berfluktuasi, tetapi pada akhirnya dia mengepalkan giginya, berbalik dan berjalan menuruni panggung. Apa ini? Adegan itu mengejutkan semua orang. Kebobolan. Itu adalah sesuatu yang tidak sering kamu lihat dalam kompetisi keluarga Chu, dan yang mengakui adalah Chu Zhen, dan lawannya adalah Chu Feng. Bagaimana itu mungkin? Apakah Chu Zhen idiot? Apakah ada masalah dengan otaknya? Apa yang terjadi? Anggota keluarga Chu yang tidak tahu kebenaran tidak bisa berkata apa-apa. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Chu Zhen melakukan itu, tindakannya benar-benar mengejutkan mereka. Bahkan Chu Yuanba tertarik pada tindakan Chu Zhen. Dia mengerutkan kening, dan dari pandangannya yang sudah tua,
orang bisa tahu bahwa dia pun bingung. Chu Feng memenangkan babak ini. Tapi tidak peduli apa, Chu Feng benar-benar menang. Meskipun itu memberi orang perasaan yang tak terduga, Chu Feng benar-benar menjadi orang pertama yang mencapai kemenangan di kompetisi. Setelah putaran pertama, Chu Feng dengan cepat diatur ke tahap lain. Ketika dia melihat dengan jelas, di atas panggung, seseorang yang baru saja dia kalahkan, bahkan Chu Feng tidak bisa menahan senyum. Orang itu adalah kakak laki-laki Chu Zhen, Chu Cheng. Pada saat itu, Chu Cheng memiliki wajah pucat dan bibir hijau. Dia mengutuk dalam hatinya, kami, dua saudara lelaki benar-benar memiliki nasib buruk 8 generasi. Bagaimana kita bertemu iblis ini? Petik 2. Meskipun dia sangat tidak rela hatinya, dia terlalu menderita dari Chu Feng dan dia tidak ingin bertukar pukulan dengannya. Setelah beberapa pemikiran, dia melakukan tindakan yang membuat keluarga Chu tercengang. Aku mengakui. Bab 33. Chu Feng vs Chu Sun. Mengutuk. Situasi apa ini? Kali ini, belum lagi keluarga Chu. Bahkan banyak orang luar yang tidak mengenali Chu Feng menatap mereka. Siapa pemuda ini? Dia benar-benar membuat lawan terus-menerus untuk kebobolan. Petik 2. Aku tidak tahu. Tetapi melihat pakaiannya dia harus menjadi murid pelataran dalam sekolah Azure Dragon. Tapi aku tidak berpikir bahwa dia muncul di pertemuan keluarga Chu masa lalu. Dia tidak sederhana. Sama sekali tidak sederhana. Tanpa bertukar pukulan dia membuat lawan ketakutan. Dengan pencegahan semacam ini, seperti apa masa depannya nanti? Petik 2. Beberapa orang banyak mengamati mulai fokus pada Chu Feng, dan secara tersembunyi, mereka merasa bahwa Chu Feng adalah orang yang cukup mengesankan. Apa yang kamu pikirkan? Ini adalah sampah keluarga Chu. Seorang pria keluarga Chu yang sangat membenci Chu Feng mengatakan itu dengan sedih. Oh, kamu kenal pemuda ini? Orang besar bertanya. Tentu saja aku tahu. Aku dari keluarga Chu jadi aku jelas tahu bahwa anak ini adalah orang yang tidak berguna. Petik 2. Coba lihat. Bocah ini pasti menyuap saudara Cheng Zhen dan dia hanya menggertak. Aku jamin dia akan kalah di babak selanjutnya. Pria keluarga Chu itu berkata dengan percaya diri. Ho, kamu pasti sudah memiliki pendapat tentang pemuda itu kan? Jangan tersinggung, tetapi kamu sudah dewasa, jadi mengapa merendahkan diri menjadi seorang anak? Orang besar itu tersenyum dan berkata, apa? Kamu mengatakan bahwa aku memfitnahnya? Aku hanya mengatakan kebenaran. Laki-laki keluarga Chu itu sangat marah. Lalu bagaimana dengan ini? Aku akan bertaruh denganmu. Jika seperti yang kamu katakan, dan pemuda itu akan kalah di babak berikutnya, maka perak ini akan menjadi milik kamu. Jika tidak, hehe, kamu mengerti. Orang besar itu mengeluarkan 1 perak. Kenapa tidak bertaruh? Aku hanya takut kamu tidak akan melakukannya. Melihat bahwa ada uang gratis, mengapa laki-laki keluarga Chu tidak mengambilnya? Dengan sangat cepat, dia juga mengeluarkan 1 tael perak. Aku mengakui. Tapi pada saat itu, teriakan lain datang dari tengah-tengah tempat latihan seni bela diri. Memfokuskan pandangan mereka, laki-laki keluarga Chu tidak bisa tidak terkejut. Sekali lagi, itu adalah tahap Chu Feng, dan orang yang kebobolan adalah Chu Gao. Sial, nasib buruk ini. Laki-laki keluarga Chu itu terdiam dan pikirannya agak kacau. Hehe, maaf kamu kalah. Melihat itu, orang besar itu membantu dirinya sendiri dan mengambil tael perak dari tangan pria itu sambil tersenyum. Melihat tael peraknya yang ia bayarkan ke sungai,
Lelaki keluarga Chu itu merasakan gelombang kesakitan dan dia berkata, apakah kamu berani bertaruh lagi? Kali ini, aku akan bertaruh 3 tael perak. Petik 2. TN, paying to the reverse sama dengan throwing money away, kenapa tidak? Takut saja kamu tidak akan melakukannya. Orang besar itu dengan cepat menjawab. Ah, hitung aku juga. Aku bertaruh pada kemenangan pemuda itu. Petik 2. Hitung aku juga. Aku juga bertaruh pada kemenangan pemuda itu. Pada saat yang sama, beberapa orang yang ikut campur juga bergabung. Ayo, ayo, semua orang datang. Siapa lagi? Aku akan menemani kalian semua. Pria keluarga Chu itu panik, dan dia langsung mengeluarkan seluruh kantong uangnya. Di dalam, ada puluhan tael perak dan dia mencurahkan semuanya. Setelah kebobolan terus-menerus dari Chu Cheng, Chu Zhen, dan Chu Gao, para pengamat semuanya berantakan. Belum lagi keluarga Chu, tetapi bahkan orang luar menatapnya kosong. Semakin banyak orang mulai mencoba dan menebak siapa itu Chu Feng. Mereka mendengar tentang Chu Guyu, dan mereka mendengar tentang Chu Hongfei. Lagi pula, mereka berdua adalah para jenius muda yang memasuki sekolah kelas 1. Tapi dari mana Chu Feng ini berasal? Karena orang-orang tidak bisa menebak jawabannya, Chu Feng juga tidak berdaya. Dia ingin menggunakan pertemuan itu untuk memamerkan gerakannya. Tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa sesuatu seperti ini terjadi. Sama seperti Chu Feng tertekan, orang cantik berjalan ke panggung. Setelah memperbaiki pandangannya, dia melihat bahwa itu adalah Chu Sue. Chu Feng, selamat atas 4 kemenangan berkelanjutanmu. Chu Sue tersenyum manis dan berkata, Chu Sue, tidak perlu bercanda. Chu Feng tertawa datar, tetapi dengan cepat mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak beres. 4 kali? Itu hanya 3 kali. Chu Sue, kamu tidak akan. Chu Sue tersenyum nakal sambil melihat ekspresi Chu Feng yang terpana. Lalu dia berteriak kepada orang tua itu di atas panggung, aku juga mengakui. Gelombang-gelombang-gelombang. Pada saat itu, seluruh tempat pelatihan seni bela diri benar-benar terpana. Bahkan beberapa generasi muda dari keluarga Chu tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Chu Feng dan tatapan mereka dipenuhi dengan kejutan. Mereka dipenuhi dengan pertanyaan dan mereka tidak bisa mengerti apa yang terjadi. Hanya orang-orang yang berasal dari sekolah Azure Dragon menghela nafas lega dan merasa bahwa mereka beruntung karena tidak bertemu Chu Feng. Atau mereka akan melakukan pilihan yang sama persis. Haha, terima kasih banyak. Kamu benar-benar berpegang pada kata-katamu. Kamu adalah orang terbaik yang pernah aku lihat. Juga pada saat yang sama, di daerah tertentu di kerumunan yang mengamati, sekelompok besar orang mengelilingi pria keluarga Chu dan mengambil perak di tangannya tanpa menahan diri. Dengan meraih, itu menjadi kosong. Laki-laki keluarga Chu itu bahkan ingin menangis ketika dia melihat tasnya yang kosong. Dia merasa sangat tertipu. Mengapa semua murid sekolah Azure Dragon mengakui ketika mereka melihat Chu Feng? Jelas ada sesuatu yang mencurigakan, tetapi dia tidak bisa memikirkan apa yang diberikan Chu Feng kepada mereka untuk membuat mereka menyerah dengan sangat patuh. Di panggung lain, Chu Yue jatuh dari panggung pertempuran. Jika bukan karena tetua keluarga Chu yang berada di luar panggung yang menangkapnya tepat pada waktu yang tepat, dia pasti akan terluka parah. Chu Yue, sepertinya tidak ada yang hebat tentang keterampilan bela diri sekolah Azure Dragon. Chu Sun berjalan turun dari panggung dan senyum mengejek di wajahnya. Chu Sun, tingkat kultivasi kamu lebih tinggi dari aku.
Jika aku juga di level 5 maka aku tidak akan pernah kalah. Kata Chu Yue dengan wajah pahit. Itu benar, tetapi kultivasi aku lebih tinggi dari kamu dan itu juga bergantung pada kemampuan aku. Chu Sun dengan dingin tersenyum dan berkata, "Kamu." Chu Yue dengan marah menggiling giginya dan ada keluhan yang tak terkatakan di hatinya. Dia sudah mencapai puncak level 4 dari dunia spirit, dan jika pertemuan itu beberapa hari kemudian, dia pasti akan masuk ke level 5 dari dunia spirit. Tetapi karena dia kalah dan dia tidak ingin membela apapun. Chu Sun, jika aku tidak salah, maka kamu 1 tahun lebih tua dari Chu Yue. Sebagai kakak laki-laki, kamu menang melawan adik perempuan. Apakah itu layak dibanggakan? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Melihat ke atas, Chu Yue sangat senang. Dia melihat bahwa Chu Feng dengan tenang berjalan di bawah pimpinan beberapa senior keluarga Chu. Chu Feng, kamu adalah lawanku berikutnya? Melihat Chu Feng, Chu Sun jelas sangat senang karena orang yang paling ingin dia beri pelajaran adalah Chu Feng. Takut, kamu bisa menyerah jika kamu takut. Chu Feng ringan tersenyum dan berkata, jika aku tidak mengalahkan kamu, maka itu berarti kamu mengambil sampah bersih kemarin. Chu Sun dengan dingin mendengus dan melompat ke atas panggung. Dia menunjuk Chu Feng dan berkata, bangun di sini. Chu Feng, apakah kamu percaya diri? Chu Yue agak khawatir karena dia merasa bahwa Chu Sun ingin sangat merugikan Chu Feng. Jangan khawatir. Aku hanya perlu menyerang sekali terhadap orang-orang seperti dia. Chu Feng samar-samar tersenyum dan akan berjalan menuju panggung. Tetapi tepat pada saat itu, Chu Yue menarik tangan Chu Feng dan bertanya dengan tenang, Chu Feng, apakah kamu mendapatkan yang pertama dalam ujian murid pengadilan dalam? Chu Feng sedikit ragu, tetapi melihat tatapan Chu Yue yang merindukan jawabannya, dia tidak tahan untuk berbohong padanya. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan setelah itu dia melompat dan mendarat di atas panggung. Pada saat itu, Chu Yue diekspresikan. Sepasang matanya yang indah terus berkedip dan bahkan detak jantungnya semakin cepat. Meskipun dia sudah memiliki jawaban di hatinya, dia masih merasa bahwa itu tidak dapat dibayangkan setelah menerima konfirmasi dari Chu Feng. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Chu Sun yang bertekad untuk menang dan sudut mulutnya terangkat untuk membentuk senyum manis. Untuk beberapa alasan, dia merasakan sentuhan simpati untuk Chu Sun. Bab 34. Memukau semua orang. Kesempatan akhirnya telah tiba. Melihat bahwa lawan Chu Feng adalah Chu Sun, depresi laki-laki keluarga Chu langsung tersapu ke udara. Mengganti itu adalah wajah yang sangat bahagia. Jelas, dia tahu kekuatan apa yang dimiliki Chu Sun. Dia berada di level 5 dari ranah spirit, dan dia bisa berada di 5 besar di generasi muda keluarga Chu. Setelah melihat konfrontasi Chu Sun melawan Chu Feng, dia bisa mengatakan bahwa mereka berdua tidak berhubungan baik. Chu Sun pasti tidak akan menyerah, jadi dia yakin bahwa Chu Feng akan kalah. Apakah kalian semua berani bertaruh lebih banyak? Laki-laki keluarga Chu itu berteriak. Tentu saja, tetapi apakah kamu masih punya uang? Orang-orang yang memenangkan semua perak dari laki-laki keluarga Chu tertawa dan berkata, apakah kamu memandang rendah aku? Pria itu dengan dingin mengatakan itu dan mengeluarkan 2 rumput suci roh dari sakunya. Selama kamu berani, maka aku akan bermain dengan kamu sampai akhir. Petik 2. Melihat Saint Spirit Grasses di tangannya, banyak tanah di sekitarnya tidak bisa berkata-kata. Saint Spirit Grass adalah obat spiritual berkualitas tinggi,
dan salah satunya bisa dijual seharga 1 emas. Itu setara dengan 100 tael perak. Melihat bahwa pria keluarga Chu mengeluarkan 2 dalam sekali jalan, banyak orang bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertaruh dengannya. Tetapi, hanya dengan melihat taruhannya, dia yakin bahwa dia akan menang. Itulah sebabnya banyak orang yang iri padanya tetapi tidak berani bertaruh dengannya. Itu karena banyak orang tidak bisa kehilangan taruhan sebesar itu. Kamu cukup berani, aku akan bermain denganmu sekali lagi. Tapi orang besar itu benar-benar mengeluarkan 2 Saint Spirit Grasses dan menunjukkannya di depan wajah laki-laki keluarga Chu. Bagus. Melihat itu, laki-laki keluarga Chu sangat senang. Lubang yang digali orang besar itu tidak dangkal dan peluang untuk balas dendam tepat di depan matanya. Cepat lihat, pertunjukannya akan dimulai. Tepat pada saat itu, seseorang berteriak keras. Melihat di atas panggung, Chu Sun sudah memulai serangan sengit ke arah Chu Feng. Asteris wos 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 asteris. Chu Sun tiba di depan Chu Feng dan menyerang dengan kedua tangannya tetapi tidak menggunakan kakinya. Satu serangan lebih cepat dari yang lain, dan satu kepalan datang tepat setelah yang lain. Angin diciptakan dari pukulan tinjunya dan itu bukan serangan biasa. Itu adalah teknik tinju yang sengit, keterampilan bela diri peringkat 2. Chu Feng bergoyang ke kiri dan segera dari serangan yang seperti angin dan badai melolong. Dia secara tersembunyi terkejut bahwa Chu Sun dapat menggunakan keterampilan peringkat 2 untuk kemahiran itu. Bukan ketidakadilan bahwa Chu Yue kalah. Sedihnya, keterampilan seperti ini baginya seperti 100 celah yang tidak bisa menerima satu pukulan pun. Asteris tak asteris tiba-tiba, Chu Feng menghentikan langkah mundur dan tidak menghindar lagi. Dia hanya diam-diam menunggu serangan Chu Sun datang. Kesempatan yang bagus. Melihat itu, Chu Sun bahkan berpikir bahwa Chu Feng membuat kesalahan. Dia mengepalkan tangannya dan mulai melemparkan pukulannya ke wajah Chu Feng. Saat itu, orang-orang yang khawatir dengan Chu Feng meneteskan keringat dingin. Mereka takut bahwa Chu Feng tidak akan bisa melakukan serangan itu karena jika kamu seorang manusia, kamu bisa merasakan bahwa kekuatan Chu Sun dalam pukulannya tidak sedikit. Adapun orang-orang yang membenci Chu Feng, mereka bersukacita. Mereka telah menunggu untuk instan terlalu lama dan mereka ingin Chu Sun untuk membunuh Chu Feng dengan satu pukulan itu. Tapi tentu saja, Chu Feng akan mengecewakan orang-orang itu. Tiba-tiba, Chu Feng berteriak dan tekanan tak terbatas meledak dari tubuhnya. Satu pukulannya seperti kilat dan langsung menuju pukulan Chu Sun. Asteris retak asteris kedua tinju bertabrakan, dan suara patah tulang bergema. Pada saat yang sama, Chu Sun berteriak dan dia memeluk lengan kanannya sendiri. Dia berguling menuruni panggung dan mulai melolong kesakitan. Tingkat 6, wilayah spirit pada saat itu, baik itu di luar atau di dalam tempat latihan, semua orang terkejut. Bahkan Chu Yuanba tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya dan kejutan melonjak ke wajahnya. Adapun ayah Chu Feng Chu Yuan, dia tiba-tiba berdiri dan tubuhnya gemetar secara emosional. Dalam sekejap saat Chu Feng menyerang, hampir semua orang bisa merasakan bahwa tekanan Chu Feng adalah level ke-6 asli dari ranah spirit. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Chu Feng adalah sampah keluarga Chu? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan level 6? Bukankah dia sama dengan Chu Guyu dan Chu Hongfei? Di antara kerumunan keluarga Chu, suara-suara syok tanpa henti bergema. Mereka tidak mungkin menerima itu. Chu Feng, dia. Sebenarnya, bahkan Chu Yue,
Chu Wei, Chu Sue, Chu Cheng, Chu Zhen, Chu Gao dan yang lainnya. Orang-orang dari sekolah Azure Dragon juga terkejut. Mereka tahu bahwa Chu Feng sangat kuat, karena dia bisa membunuh 40 First Beast sendirian dan menjadi orang yang sengit yang tanda pagar 1 dalam ujian murid pengadilan dalam. Tetapi mereka hanya menduga bahwa Chu Feng memiliki kekuatan tingkat 5 dari dunia roh. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa dia ada di level 6. Tingkat 6, ranah spirit. Di generasinya, ia sudah bisa dianggap jenius. Chu Feng baru berusia 15 tahun itu, dan berada di level 6 ranah spirit pada usia 15 berarti dia memiliki potensi tak terbatas. Gelombang. Tidak hanya keluarga Chu menghela nafas, seluruh tempat pelatihan seni bela diri berteriak kaget karena mereka terpana oleh kekuatan Chu Feng. Seorang anak berusia 15 tahun yang berada di level 6 ranah spirit muncul di keluarga Chu. Itu adalah berita eksplosif, dan sedikit banyak, kekuatan Chu Feng bahkan lebih mengejutkan daripada Chu Guyu dan Chu Hongfei. Lagi pula, Chu Feng 2 tahun lebih muda dari mereka berdua. Dalam waktu 2 tahun, dengan kekuatan Chu Feng, bukan tidak mungkin baginya untuk menerobos ke tingkat 7 dari dunia roh. Jenius. Benar-benar jenius. Keluarga Chu menyembunyikan kejeniusannya. Sangat sulit untuk mempercayainya. Petik 2. Tampaknya keluarga Chu memiliki penerus yang berkualifikasi, dan orang-orang berbakat muncul dari orang-orang berbakat. Prestasi masa depan mereka tidak hanya terbatas pada kota gunung kecil yang condong ini. Petik 2. Orang-orang dari berbagai kekuatan mengagumi tanpa akhir. Masa depan keluarga Chu ditunjukkan oleh kinerja Chu Feng dan yang lainnya. Tetapi keluarga mereka sendiri tidak memiliki generasi muda yang luar biasa. Jadi dia memiliki kekuatan semacam itu. Chu Guyu yang masih di atas panggung juga tertarik dengan kekuatan Chu Feng. Kebahagiaan yang tidak bisa disembunyikan melonjak ke wajahnya. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini hanya. Tetapi dibandingkan dengan keterkejutan orang lain, di daerah tertentu, seorang lelaki keluarga Chu duduk di tanah dengan lemas. Pada saat itu, dia akhirnya tahu mengapa Chu Sue, Chu Gao, Chu Cheng, dan Chu Zhen akan terus kebobolan. Mereka tidak melakukan itu secara acak. Itu karena mereka sudah tahu bahwa Chu Feng memiliki kekuatan absolut. Terima kasih banyak. Orang besar itu berjalan dan mengambil 2 Saint Spirit Grasses pergi. Melihat bahwa Saint Spirit Grasses diambil oleh seseorang, laki-laki keluarga Chu memiliki pandangan mati di matanya seolah-olah dia benar-benar berkecil hati. Tiba-tiba, dia menggerakkan tangannya dan menamparkan wajahnya sendiri 2 kali lalu berteriak dengan suara rendah, "Idiot!" Orang-orang di sekitarnya bisa memahami gerakannya. Meskipun tidak ada orang miskin di sini, mereka juga bukan orang yang sangat kaya. Memiliki 2 Saint Spirit Grasses diambil adalah pukulan besar bagi siapapun. Memahami adalah pemahaman, tetapi tidak ada yang bersimpati padanya. Sebagai senior dalam keluarga Chu, ia memfitnah seseorang dari generasi muda dari keluarga yang sama. Di mata orang lain, itu disebut menuai apa yang dia tabur. Sangat layak. Orang-orang di luar tempat latihan berteriak karena kekuatan Chu Feng. Saat itu, dia sudah melangkah ke tahap lain. Tapi, pada saat itu, wajah Chu Feng sangat jelek. Itu karena lawannya di depan matanya adalah kakak laki-lakinya, Chu Guyu.